Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru dari program Studi Harian Kita Semua Kitab Suci. Hari ini dengan kasih karunia Tuhan kita akan mulai mempelajari sebuah kitab, yaitu surat kedua dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Tesalonika, surat kedua kepada jemaat di Tesalonika. Saya ingatkan Anda bahwa ia menulis surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika untuk meyakinkan mereka tentang mereka yang meninggal. Beberapa orang berpikir bahwa mereka yang telah mati tidak memiliki bagian ketika Kristus datang kembali. Namun ia menyemangati mereka bahwa Allah akan membawa bersamanya mereka yang telah mati di dalam Tuhan Yesus. Di dalam surat yang kedua, kita akan berbicara tentang mereka yang hidup dan apakah mereka akan melewati hari Tuhan serta masa kesusahan yang besar. Kita akan mulai mengetahui tanggapan terhadap ajaran sesat ini yang muncul baru-baru ini lewat studi kita, yaitu surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para hamba Tuhan yang telah hadir di studio kita, Saudara Elia Isa dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda, buku catatan dan sebuah pena, tuliskan catatan Anda, kirimkanlah pertanyaan pada kami akan segera memulai studi ini. Berjumpa kembali. Terima kasih. Kami sangat senang untuk bersama-sama memulai studi dari sebuah surat yang baru setelah kita menyelesaikan surat pertama kepada jemaat di Tesalonika. Saudara Elia, seperti yang biasa kita lakukan dalam studi kita terhadap kitab baru apapun, kita perlu gagasan tentang penulis, waktu penulisan, dan latar belakang dari topik-topik yang ditulis di dalam surat ini. Jadi mohon berikan kami pengantar untuk topik-topik yang akan kita bahas ke depannya ini. Tentu saja sangat jelas dari ayat 1 pasal 1 dari surat pendek yang manis ini. Penuh dengan perkataan yang indah bahwa penulisnya adalah Paulus walaupun ia telah menyertakan rekan-rekannya Timotius dan Silas bersamanya. Juga di akhir surat di pasal 3 ayat yang ke-17, seakan-akan Paulus sedang mendatangi surat ini. Salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Jadi jelas bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Ia menulis surat ini beberapa bulan setelah ia menulis surat pertama ketika ia masih tinggal di kota Korintus. Banyak penafsir firman Allah setuju bahwa ia menulisnya sekitar tahun 52 Masehi. Rasul Paulus menulis surat ini untuk tujuan tertentu, karena latar belakang tertentu yang dia hadapi. Latar belakangnya adalah bahwa orang-orang percaya mengalami penderitaan dan penganiayaan yang hebat, dan mereka mengira bahwa hari Tuhan telah tiba dan tampaknya mereka tidak cukup paham mengenai topik ini. Maka Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan penjelasan mengenai topik ini. Dalam surat pertama, ia berbicara secara rinci di pasal yang keempat tentang kedatangan Tuhan untuk pengangkatan orang-orang percaya. Dalam surat kedua, ia bicara dalam pasal 2 seperti yang akan kita lihat apakah Tuhan menghendaki tentang hari Tuhan dan manusia berdosa, dan ia menggunakan topik ini dengan cara yang baik. Yang menarik perhatian kita adalah bahwa Rasul memiliki maksud tujuan khusus dari masing-masing dari 3 pasal surat. Dalam pasal pertama, ia menyemangati orang percaya yang dianiaya yang menderita.
Dalam pasal kedua, ia memberi mereka pencerahan tentang hari Tuhan dan mengenai pewahyuan dalam hal manusia berdosa. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Dalam pasal ketiga, ia menuliskan beberapa orang percaya yang suka mencampuri urusan orang lain yang hidup tidak tertib dan telah meninggalkan pekerjaan mereka dan tidak ingin bekerja. Jadi sang rasul mendesak mereka untuk bekerja dengan tenang. Jadi topik pasal pertama adalah penganiayaan, mengapa ada penganiayaan, dan sampai kapankah penganiayaan atau penderitaan akan terus berlanjut. Ya, Pasal 2 berbicara tentang yang disebut dengan Hari Tuhan atau Hari Ya. Allah, tentang kronologisnya. Pasal ketiga berbicara tentang aspek-aspek praktis, hidup praktis hidup dalam praktis. terang kedatangan Tuhan. Saudara Ishak, izinkan saya membaca 5 ayat pertama dan kembali untuk bertanya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saya perlu komentar Anda tentang salam dalam ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius dalam kesederhanaan penuh. Ia tidak selalu menyebutkan kerasulannya, kecuali itu perlu. Ia menganggap dirinya salah satu saudaranya. Dan meskipun mereka masih muda dalam iman, ia tidak menganggap dirinya lebih unggul dari mereka. Lalu ia berkata kepada jemaat orang-orang Tesalonika, dan di sini kita melihat bahwa orang-orang percaya muda itu telah membentuk sebuah jemaat lokal di Tesalonika, sebuah kesaksian bagi Allah. Di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kesamaan antara salam dalam surat kedua dan salam dalam surat pertama. Ia berkata di sini, di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin fokus dalam kedua surat adalah pada Allah Bapa kita, mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang muda dalam iman dan anak kecil. Dan yang membedakan anak-anak kecil dalam keluarga Allah, seperti yang kita pahami dari Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, pasal 2, adalah bahwa mereka telah mengenal Bapa. Anak kecil mungkin tidak menyadari banyak hal, tetapi ia tahu untuk mengatakan Abba, Bapa. Dan sebagai orang percaya baru dalam Kristus yang baru saja mengenal Kristus, kita mengenal Allah sebagai Bapa, Abba, Bapa. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai Benar. sejahtera. Ini adalah sapaan tradisional dalam surat-suratnya. Salah satu penafsir berkata, mungkin dalam maksudnya pada kasih karunia. Dia berbicara kepada orang-orang percaya yang berasal dari Yahudi yang tidak tahu apa-apa selain hukum. Tapi hari ini mereka berada dalam suasana kasih karunia. Dan mereka menjadi dapat terhubung dengan Kristus. Dan untuk menikmati kedamaian yang tidak dikenal oleh orang-orang Israel, mereka tidak mengenal jalan damai. Hari ini mereka memiliki damai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus oleh iman. Saudara Elia, dalam konteks yang sama, saya perlu sebuah komentar juga tentang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ia menyebut damai sejahtera sesudah kasih karunia? Apakah urutan kasih karunia dan damai hanyalah kebetulan, ataukah ini punya arti penting? Ini adalah sesuatu yang menarik perhatian kita dalam sebagian besar tulisan Rasul Paulus, terutama tujukan kepada jemaat-jemaat. Ia selalu memulai dengan kasih karunia dalam kata pengantarnya. Lalu damai, urutannya sangat penting. Karena tentu saja tidak seorang pun dapat menikmati kedamaian kecuali ia menikmati kasih karunia terlebih dahulu. Ketika ia berdamai dengan Tuhan, ketika ia mendapat manfaat dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan yang ditawarkan kepadanya dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, secara spontan ia akan menikmati kedamaian dengan Allah mengenai kekekalan dan menikmati hidup di bumi dalam damai. Jadi Rasul Paulus harus memulai percakapannya dengan kasih karunia terlebih dahulu lalu berbicara tentang damai. Dan saya juga percaya bahwa kasih karunia dalam sejahtera di sini adalah karena orang percaya itu menghadapi penganiayaan dan penderitaan, dan dalam keadaan seperti itu, mereka membutuhkan kasih karunia untuk menguatkan mereka dalam penderitaan dan perlu merasakan kedamaian terlepas dari kesulitan yang mereka alami. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetaplah bersama kami.
Tesalonika adalah ibu kota dan kota terbesar di Makedonia. Jalan Roma yang terpenting yang membentang dari Roma ke timur adalah melalui Tesalonika. Dan jalan penting ini bersama dengan pelabuhan yang makmur menjadikan Tesalonika salah satu pusat perdagangan terkaya dan paling makmur dan yang paling besar di Kekaisaran Romawi. Dan karena itu dianggap sebagai kota bebas, memiliki pemerintahan sendiri, dan dibebaskan dari sebagian besar pembatasan yang dipaksakan oleh ibu kota Roma pada kota-kota lainnya. Karena budaya bebas ini, kota itu mulai penuh dan sesak dengan banyaknya agama penyembah berhala dan budaya yang menentang iman Kristen. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di 2 Tesalonika pasal 1. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan tentang ayat 3 dan 4. Ia berbicara tentang iman dan kasih dan tidak berbicara tentang pengharapan melainkan ketabahan. Apakah ada tujuan khusus? Ia berbicara tentang kasih dan iman, tetapi tidak menyebutkan pengharapan. Apakah memang niatnya seperti itu ataukah ada maksud yang lain? Saudara ayat, ketika Alkitab menyebutkan sesuatu, maka memang hal inilah yang niatnya. Dan jika tidak disebut, ini juga diniatkan. Dalam surat pertama ia menyebutkan 3 rangkaian ini, iman, pengharapan, dan juga kasih, sekitar 3 kali. Ini adalah butir yang penting di sini. Ia berkata dalam ayat 3, imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain adalah sebuah pernyataan yang indah. Makin kuat di antara kamu, ketabahanmu, dan imanmu. Namun ia tidak mengatakan pengharapanmu. Tampaknya pengharapan tidak disebut karena 2 alasan utama. Alasan pertama adalah bahwa mereka disibukkan dengan kesulitan dan kesengsaraan di mana mereka hidup. Karena meningkatnya stres dalam hidup. Seseorang mungkin akan melupakan yang namanya pengharapan. Hal kedua adalah guru-guru palsu yang akan kita lihat dalam surat ini secara khusus dalam pasal yang kedua. Yang mengajari mereka bahwa hari Tuhan telah tiba dan bahwa kesusahan-kesusahan yang mereka jalani adalah kesengsaraan yang ia sebut dalam surat pertama, dan seolah-olah hari Tuhan telah tiba sementara orang-orang percaya di gereja masih di bumi. Jadi mereka mengajari mereka bahwa karena mereka menderita maka mereka hidup dalam masa kesusahan yang seharusnya terjadi setelah pengangkatan, dan karena itu mereka seharusnya mengatasi kenyataan ini. Jadi pengharapan yaitu kedatangan Tuhan untuk pengangkatan gereja hilang. Dan karena mereka tidak mengerti apa yang ditulisnya dalam surat pertama dengan baik, ia akan menjelaskan hal ini lagi dalam pasal 2 dari surat kedua ini. Benar. Bahkan gaya penulisan Rasul Paulus luar biasa. Meskipun orang-orang percaya itu memiliki masalah doktrinal dan guru-guru palsu dan tampaknya telah menerima surat palsu yang tidak ditulis oleh Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak memulai dengan membicarakan masalah itu. Tetapi sebaliknya berkata kepada orang percaya, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara memang patut mengucap syukur pada Allah untuk orang-orang percaya itu. Dan berkata bahwa iman mereka bertumbuh dan kasih mereka makin kuat. Dan bahwa mereka memiliki ketabahan dalam berbagai kesusahan. Juga bagus bahwa ia mendorong mereka dan membanggakan mereka di hadapan semua jemaat. Oke, itu sangat menggembirakan. Saya punya pertanyaan untuk Anda, Saudara Elia. Mulai dari ayat yang kelima atau sebenarnya itu adalah ayat yang keempat. Ia berbicara tentang semacam penganiayaan dan tentang ketabahan mereka dalam semua penganiayaan dan kesengsaraan, dan berkata suatu bukti tentang adilah penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saya menempatkan diri pada posisi jemaat di Tesalonika, yang sebagai sebuah jemaat menderita kesengsaraan dan penganiayaan demi Kristus, atau yang secara individu menderita kesulitan tertentu. Ada kesengsaraan individu dan ada kesengsaraan yang bersama-sama. Contoh kesengsaraan individu adalah ketika seorang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya atau memiliki penyakit sehingga ia bertanya, mengapa ya Tuhan? Mengapa ada penderitaan individu? Juga gereja dianiaya dan bertanya, mengapa oh Tuhan? Mengapakah ada penderitaan? Apakah Alkitab membiarkan kita tidak punya jawaban mengenai kesengsaraan? Alkitab telah menjawab pertanyaan ini dan jawaban-jawabannya super jelas. Saya setuju dengan Anda bahwa ada banyak orang percaya di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan yang mereka lalui. Terkadang mereka bahkan meragukan kebaikan Allah. Mengapa Engkau melakukan ini padaku ya Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan kesengsaraan ini pada saya? Alkitab sangat jelas dalam hal
jalan orang percaya di sini penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dan Tuhan Yesus menyebutkan ini ketika ia berada di sini sebagai manusia di bumi. Dalam Yohanes pasal 16, ia berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dan Rasul Paulus memberitahu kita mengenai penderitaan. Dan Rasul Petrus menulis sebuah surat yang menyeluruh. Surat pertamanya tentang penderitaan yang demi Kristus dan demi kebenaran. Rasul Paulus menganggap bahwa penderitaan adalah sebuah anugerah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Biarkan saya mendorong diri saya sendiri dan semua orang percaya dengan berkata bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana ilahi. Tidak ada perolehan rohani bagi orang percaya, tidak ada pertumbuhan rohani kecuali melalui penderitaan. Terkadang Tuhan mungkin mengizinkan penderitaan untuk mengajarkan kebajikan spiritual kepada orang percaya yang tidak bisa ia pelajari selain melalui cara ini. Terkadang Tuhan mungkin biarkan terjadinya pencobaan kepada orang percaya untuk membuatnya imannya bersinar. Rasul Yakobus mengatakan tentang orang percaya ketika Tuhan mengizinkan percobaan padanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Rasul Petrus juga berbicara dalam surat pertama tentang penderitaan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Terkadang Tuhan mungkin perlu bahwa orang percaya menderita, tapi saya akan meyakinkan saudara-saudaraku bahwa dosis penderitaan telah ditentukan sebelumnya dari Tuhan. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menderita lebih dari yang bisa dia tanggung. Saya dapat simpulkan dari kata-kata Anda bahwa Allah memiliki tujuan di balik kesengsaraan yang menimpa orang percaya di seluruh dunia, yaitu agar kita menjadi sempurna dan dewasa, dan pastilah Tuhan akan menyingkirkan kesusahan setelah perannya dalam menyempurnakan kita telah selesai. Tetapi sebagai gereja, sebagai perkumpulan, kita melihat orang-orang disingkirkan, baik di Suriah, di Irak, di beberapa negara, orang-orang disingkirkan dan anak-anak mereka dibunuh di hadapan mereka atau ditawan, dan mereka juga bertanya, mengapa ada kesengsaraan ya Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Secara individu semua orang tahu bahwa Tuhan sedang menyempurnakan dia, tetapi mengapa gereja dianiaya selama di dunia ini? Sang Rasul menjelaskan alasannya di sini di ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi kita harus mengerti dahulu bahwa Allah bukan tidak adil ketika ia mengizinkan penderitaan itu. Tuhan itu benar dalam segala lakunya dan itu tidak pernah salah ketika ia berusaha dengan kita dalam keadaan seperti itu, seperti melalui penderitaan ini yang ia izinkan sebagai bagian dari rencana ilahi. Kita secara moral sedang dijadikan memenuhi syarat bagi kerajaan Allah. Ini sangat penting. Hal kedua yang harus kita pahami adalah bahwa kita berada di dunia yang berada di bawah kekuasaan sejahat. Dan penguasa dunia ini membenci Tuhan Yesus dan orang-orang percaya. Jadi ia mengobarkan perang sengit melawan orang-orang percaya. Terutama karena ia tahu bahwa hari-harinya akan segera berakhir. Ini adalah sesuatu yang orang percaya akan alami, terutama bahwa kita telah mencapai akhir zaman. Oleh karena itu wajar bahwa orang percaya akan menderita sebagai individu, dan bahwa gereja sebagai suatu perkumpulan akan menderita. Dan Tuhan memiliki tujuan di balik penderitaan ini. Rasa sakit akan segera berakhir dan kita akan tinggal bersama Tuhan dalam kemuliaan dan tidak akan lagi mengingat penderitaan. Tentunya hadirin memiliki pertanyaan, kita akan mendengarkan pertanyaan hadirin. Pertanyaan saya ada dalam dua bagian. Bagian pertama kita berbicara tentang penderitaan sebagai hasil dari mengikuti Tuhan. Jadi apakah Allah sumber dari setiap penderitaan atau adakah penderitaan yang disebabkan oleh kehendak manusia yang rusak dalam hidup kita? Bagian kedua, apakah penderitaan selalu merupakan sebuah kejahatan? Pertanyaan yang penting. Silakan. Biarkan saya menjawab bagian pertama. Secara umum Allah bukanlah sumber penderitaan. Mari kita sepakat bahwa Allah mengasihi manusia dan ia bersuka atas manusia. Jadi Allah tidak memaksudkan penderitaan bagi manusia. Penderitaan adalah akibat dari masuknya dosa ke dalam dunia. Dan manusialah yang menempatkan dirinya dalam posisi menderita. Ini adalah judul topik, apakah ada jenis-jenis rasa sakit? Ya, ada penderitaan dalam menabur dan menuai. Ketika saya menabur kejahatan, saya menuai kejahatan. Ini wajar. Ada penderitaan yang dihasilkan dari keputusan yang salah yang saya ambil dalam hidup saya. Benar.
Dan ada penderitaan karena pendisiplinan. Jika saya berdosa, saya harus didisiplin. Dan ini adalah Tuhan yang berurusan dengan saya. Bapa yang penuh kasih dan bijaksana menggunakan berbagai kesengsaraan dan keadaan tertentu untuk membawa saya kembali kepadanya. Ada penderitaan karena penganiayaan, seperti yang telah kami sebutkan. Jadi itu adalah salah satu jenis duka. Saya harus mempertimbangkan bahwa kepercayaan saya kepada Kristus tidak mengecualikan saya dari penderitaan. Mengapa? Karena saya masih hidup di dunia yang penguasanya adalah iblis. Di sebuah dunia di mana dosa belum disingkirkan, di sebuah dunia di mana seluruh ciptaan mengeluh tentang belenggu kebusukan, di sebuah dunia di mana ada berbagai penyakit, kecelakaan, ketidakadilan, dan kematian, dan orang percaya tidak dibebaskan dari semua ini secara umum. Tetapi Allah yang berdaulat mengendalikan semua ini untuk mengeluarkan sesuatu dari pemakan untuk dimakan, dan dari yang kuat sesuatu yang manis. Jadi orang percaya tidak perlu takut, dan dosis penderitaan yang menimpa orang percaya dikalkulasi dengan cara ilahi yang hebat, seperti yang dikatakan seseorang. Matanya tertuju pada pengatur suhu dan tangannya pada pengendali suhu. Artinya jumlah penderitaan dan tingkat keparahannya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi Tuhan itu setia, tapi di sisi lain satu jenis rasa sakit adalah bahwa kita mengikut Kristus di dunia yang menolak Kristus. Seperti yang dikatakan saudara Elia. Itu normal, baik sebagai orang percaya secara individu atau sebagai gereja Kristus secara kolektif. Janganlah berharap bahwa jalan kita di dunia ini akan lebih baik daripada jalan Kristus. Tuhan mengajar kita dengan berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan Namun dunia. kedaulatan Allah dapat mencampuri semua penderitaan akibat keputusan-keputusan kita yang salah dan penganiayaan di dunia ini. Dan bahkan hasil dari tabur tuai akan dibuat semua hal itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Untuk berkat rohani dalam hidup saya. Rasul Petrus dalam suratnya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah wajar orang percaya akan menderita jika ia berjalan dalam kehidupan yang benar secara praktis. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Namun apa yang tidak wajar adalah yang akan menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, penderitaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagiku dan sesuai dengan rencana Tuhan untukku adalah penderitaan yang diberkati dan memiliki pahala. Benar. Namun penderitaan yang saya akibatkan sendiri memiliki tuaian yang pahit. Oke. Yakobus berkata, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Semoga Tuhan melindungi kita agar Oke. tidak mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Saudara Ishak, kita belajar bahwa penderitaan berkaitan dengan hubungan kita dengan Kristus. Selama kita mengikuti Kristus, kita akan menderita di dunia. Berapa lama penderitaan ini akan berlangsung? Ia memberikan perkataan yang sangat menguatkan dan menghibur dalam ayat 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga. Menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Demikian juga pada hari penampakan Kristus dalam kemuliaan dan kekuatan, 7 tahun setelah pengangkatan, kebenaran Allah akan terungkap. Dan orang jahat akan mendapat balasan. Jadi kita seharusnya tidak terburu-buru ingin melihat balasan atas orang-orang jahat sekarang. Kita menderita sekarang, tetapi besok kita akan beristirahat. Penderitaan kita hari ini memiliki pahala dan itu adalah berkat rohani bagi hidup kita. Dan besok akan ada pahala dan istirahat juga. Adapun mereka miskin. Dan kita harus berdoa bagi mereka seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. Sehingga mereka akan menerima sebuah berkat. Karena ketika mereka sedang menganiaya kita, mereka menderita sekarang. Dan dalam keadilan Allah, sebuah pembalasan yang menakutkan menanti mereka di masa depan. Karena Allah itu adil. Karena Allah itu adil. Terima kasih Tuhan berkati, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, dalam episode kita yang pertama tentang surat 2 Tesalonika, kita membaca tentang mengapa ada penderitaan dan penganiayaan. Adakah yang mendapatkan manfaat dari episode ini?
Saya sujud di hadapan hikmat Allah kita ketika Ia mengizinkan penderitaan kepada individu atau gereja pada umumnya, karena era-era gereja yang paling cemerlang adalah hari-hari kemartiran dan era yang paling gelap adalah ketika agama Kristen menjadi agama resmi di seluruh dunia. Saat itu berbagai kesesatan dan tahyul mulai muncul. Baik, Tidak ada pertumbuhan rohani apapun bagi orang percaya selain melalui penderitaan, tetapi yang meyakinkan kita adalah penderitaan ini dalam dosis yang dikalkulasi oleh Allah. benar. Saya suka dengan gagasan tentang kedaulatan Allah dalam penderitaan. Jadi apapun penyebab rasa sakit, Allah memegang kendali dalam segalanya untuk mengubah penderitaan menjadi kebaikan bagi hidup kita. Oke, Sungguh menakjubkan bahwa penderitaan demi Kristus. dapat menambah nilai pada kehidupan. Terima kasih semua, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab mengajarkan kita bahwa penganiayaan dan penderitaan dikaitkan dengan keberadaan gereja di bumi. Mengapa gereja dianiaya? Mengapa orang Kristen sejati dianiaya di mana-mana? Alasannya sangat sederhana, yaitu karena orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang percaya adalah versi mini dari kehidupan Kristus yang ada di bumi. Dunia membenci Kristus dan menyalibkannya. Dan akibatnya, ia membenci para pengikut-pengikutnya. Karena gereja memiliki kehidupan Kristus dan sifat-sifat Kristus, dan juga karena gereja adalah jenis yang sama seperti Kristus sendiri. Jadi sama seperti dunia yang membenci Kristus, dunia pun juga membenci gerejanya. Banyak penderitaan yang menyertai gereja, tetapi mata Allah tidak akan meninggalkannya. Kristus berkata, di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya menyerahkan Anda pada kasih karunia Tuhan. Tuhan besertamu. تحملني يداه وتعتني طول الزمان وفي طريق خير يقود سيري كل آن في الليل والنهار يحيط بي ستر الأمان فلا أخاف شرا يسوع يكفيني ضمان تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع تحملني يداه تسترني دماء يأسرني حب يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.